Halo, Juragan. Kembali lagi bersama Rio Komputer Kediri atau Riocom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan overview dan unboxing ya. Kali ini adalah ini produknya power supply dari Rightmac RX 550 AU. Dia RX power supply ini kapasitasnya 550 watt. Oke. Untuk harga ini PSU-nya sangat terjangkau ya, Juragan. Ini saya dapat waktu flash sale itu harganya sekitar 240 ribuan ya, 200 sampai 240 ribu. Ini harganya sangat murah sekali untuk PSU yang menurut saya kualitasnya lumayan bagus untuk harga yang hanya 250 ribuan. Oke, jadi itu. Nah, ini memang belum ada sertifikasi seperti 80 plus atau sejenisnya, tapi ini untuk kualitas PSU-nya sebenarnya sangat-sangat bagus ya, juragan. Oke, ini untuk dusnya kemasannya semacam ini. Ada logo, ada branding Rightmac di sini, tipenya RX 550 AU. Nah, ini ada websitenya ya, www.rightmac.com. Oke, bagian bawah ini ada logo AU series dari Rightmac. Nah, ini untuk seri ini ya, seri apa itu? Seri ini dia ada 4 kapasitas, yaitu 550 watt, 650, 750 dan 850 watt. Nah, ini untuk kodenya RX 550 AU. Oke, ini untuk bagian ini ya, bagian samping nggak ada informasi. Nah, untuk bagian sini ini ada sedikit informasi ya, juragan. Ini untuk informasinya, dia ada keterangannya di sini. Bentar. Nah, ini dia kapasitasnya 550 watt. Yang 550 watt dia hanya support PC Express 6 pin ya, 6 pin saja, satu buah. Jadi untuk yang di atasnya yang 650 dia support 8 pin. Untuk yang 550 dia hanya support satu pin PC Express yang 6 pin saja ya, jadi satu buah. Untuk yang 650 ke atas dia ada ya support 2 sampai 4. Ini untuk yang 850 watt dia sampai 4 ya. Untuk yang lain ini beda-beda tipis. Jadi untuk 550 watt ini dia sebenarnya untuk perkabelannya atau powernya ini dia agak sedikit, perkabelan bagian ini ya, ini agak kurang dia karena dia hanya support 6 pin satu buah. Itu sama kayak PSU yang 400 watt dari merek sebelah seperti Enlight itu yang seharga 350 ribu, dia hanya support 1 kali 6 pin semacam ini ya, juragan. Kalau ini padahal 550 itu harusnya dia masih support 2 kali 8 pin, harusnya masih support, harusnya ya. Tapi mungkin ini untuk karena PSU nya budget, jadi ya wajar saja karena PSU budget ya, jadi memang agak dipangkas untuk bagian perkabelannya ini. Tapi saya sangat tidak menyarankan agar pakai adapter semacam SATA atau molek ke 6 pin atau 8 pin ya, karena nanti bisa membahayakan komponen agan-agan yang lain, tidak terjadi ya short atau semacam itu ya. Oke, jadi itu. Sekarang kita bagian belakangnya ya, kita lihat. Nah, untuk bagian belakang dia ada sedikit informasi. Nah, ini ada fiturnya ya. Oke, ini dia pakai 12 volt single rail. Ini fan-nya 12 cm. Ini untuk C6 C7 ini untuk part itu standar Haswell dulu yang lama ya, jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Terus ini ada protectionnya hanya ada 3. Untuk PSU yang bagus yang agak mahal itu biasanya ada 6. Ini cuma ada 3 tapi sudah cukup yang paling umum ya. Ini ada short circuit protection, jadi anti konslet, ada perlindungannya waktu konslet. Ada over voltage protection, ini untuk melindungi dengan voltasenya beda kelebihan ya, misalnya jadi beresiko motherboard agan-agan terbakar itu berkurang atau minim ya. Ini ada over power protection, jadi perlindungannya atau proteksinya itu hanya ada 3, SCP, short circuit protection, over voltage protection, dan over power protection. Jadi itu. Nah, ini untuk ATX nya 12 volt standar umum. Dimensinya ini dimensi standar PSU yang kebanyakan ya, standar, ukuran standar, enggak begitu besar juga. Oke, ini untuk spesifikasi outputnya ya, juragan. Ini untuk yang saya 550 watt,
Ini realnya sebenarnya yang 12 volt, dia hanya bisa menyuplai ini maksimal ya ini 492 watt. Meskipun klaim di sini 550 watt. Ini di boxnya ya ini 550 watt, tapi untuk 12 voltnya dia maksimal hanya sekitar 492 watt dengan karen atau ampernya itu hanya 41 ampere. Jadi ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk PSU yang harga 200 ribuan ya juga. Ini sudah sangat bagus sekali sebenarnya. Karena setahu saya biasanya PSU harga 200 ribuan seperti ini biasanya kualitasnya ya ala badannya. Jadi enggak bisa dibilang sebenarnya mengecewakan kalau kecuali kan cari bekasan atau second ya, second merek Sonic atau apa yang biasanya ada yang bronze yang harga second sekitar 300 ribuan itu bisa lebih bagus, tapi kan ini itu kan second ya, jadi untuk barang second kan bisa dibilang untung-untungan ya, hoki-hokian akan bisa dapat yang barang bagus atau yang barang jelek atau bekas servisan itu juga beresiko. Kalau yang ini kan produknya baru ya, dan harganya waktu itu flash sale itu harga 240.000 kurang lebih, itu sudah dengan ongkirnya ya juga 240.000. Kalau mungkin agan-agan yang rumahnya dekat dengan kota besar di Jakarta itu mungkin agan hanya ongkirnya mungkin hanya 20.000 mungkin ya. Ini kurang lebih ya sekitar 200 ribuan lah kurang lebih. Ini untuk yang 750 watt dia outputnya lebih tinggi ya, ini 750 ini 672 56 ampere, 650 ini 576 watt 648 ampere, ini 64 ampere, ini yang 850 watt, ini maksimal 760 watt. Oke, jadi itu ya silakan. Agak sudah lumayan ini untuk powernya sudah 41 ampere, jadi bagus. Oke, langsung kita buka saja paket penjualannya seperti apa. Oke, akan dapat PSU nya ya. Ini PSU nya cuman dikasih bubble plastik tipis macam ini karena mengingat ini PSU budget, jadi ya sangat wajar sekali. Oke, saya kesampingkan dulu. Akan dapat baut. Ini bautnya ini hitam ya, warnanya sudah hitam, jadi enggak warna yang silver yang kayak PSU terjangkau. Ini sudah lumayan. Nah, ini ada kabel powernya ya, ini kabel powernya ini tebal ya juragan, tebal. Bentar saya lihat kabelnya dulu kualitasnya. Oke, ini kabelnya tebal, ini tebal juragan, ini bagus. Oke, ini untuk bagian PSU nya ya. Kita sekarang coba saya timbang dulu untuk berat PSU nya ya juragan. Untuk berat PSU dan kabelnya ini 1,15 kilo ya, jadi mungkin untuk berat PSU nya saja ini sekitar 1 kiloan, 1 kilo. Ini karena kabelnya kan sudah termasuk di PSU nya, ini nggak bisa dilepas, jadi ya ini menambah berat sedikit, tapi untuk menurut saya ini beratnya lumayan berat ya, karena mengingat dulu saya pernah unboxing power supply Enlight itu dia beratnya hanya sekitar 900 graman, kapasitas 500 watt. Ini dia kapasitasnya 550 watt, dia beratnya 1,15 kilo ya, atau lebih berat sekitar 150-200 gram. Oke, jadi itu. Tapi mengingat Enlight dulu itu harganya sekitar 350 ribuan, 350 ribu itu belum masuk ongkir ya. Ini 240 ribu sudah termasuk ongkir waktu flash sale. Oke, sekarang kita lihat fisik PSU nya dulu ya. Oke, ini untuk PSU nya, ini bagian atas ini ada fan 12 cm ya. Ini untuk internalnya agak lumayan ya juragan, ada hedgingnya yang besar itu di situ, bisa kalian lihat di situ. Nah, ini ada hedgingnya di sini, di dalamnya ini maksudnya. Ini untuk oke, memang untuk bagian sini memang kosong, memang agak sedikit ya. Ini ada hedgingnya dua di sini, bagian bawahnya tengah ini ya, sini dan ini ada hedgingnya cukup besar. Untuk internalnya semacam ini, dia ada on off di sini. Nah, ini ada
Yang ini polosan, nggak ada apa-apanya. Ini ada label, jadi semacam ini ya. Oke juragan, ini kalau agan-agan taruh di bawah, ini PS-nya wajib ke bawah ya juragan, bagian ininya. Karena kalau agan-agan misalnya mau ini ke atas, ini agan-agan ini nanti yang tampil semacam ini, nggak ada apa itu logonya ya. Kalau agan-agan mau yang di atas, casing yang posisi di atas, agan-agan bisa letakkan semacam ini biar ininya kelihatan logonya atau spesifikasinya. Agan-agan casingnya di bawah, agan-agan harus taruh semacam ini ya kalau mau ininya kelihatan ya. Karena di bagian yang sini dia tidak ada labelnya. Oke, jadi itu. Nah ini untuk labelnya semacam ini. Ini oke, RX 550 AU 550 watt Renmax. Untuk ininya ini lumayan tebal sudah kan, nggak tipis juga, tebal, cukup tebal ya untuk yang ini lumayan. Karena mengingat tadi beratnya sekitar hampir 1,2 kilo, itu harusnya lumayan. Karena juga ini kabelnya cuma sayangnya ini nggak ada sleeve-nya sama sekali atau pembungkusnya ya, jadi polosan semacam ini. Oke, tadi langsung kerempel atau orang Jawa bilangnya grumble semacam ini ya, nggak di ada sleeve-nya atau covernya itu. Jadi ini resikonya mungkin akan harap agak hati-hati, karena waktu di casing ini bisa menyebabkan kabelnya ini tergores. Kalau dalam nanti bisa menyebabkan konslet ya juga kan. Jadi agak hati-hati kalau akan pasang ini kabelnya ya. Oke, jadi itu sebentar saya cari PSU tester dulu ya. Oke juragan, ini nanti saya tes pakai PSU tester ya untuk voltasenya sama apa itu namanya, fan-nya ya. Oke, saya sambungkan dulu ke PSU tester. Nah ini untuk kabelnya, panjangnya ini lumayan ya, untuk 8 pinnya ini lumayan panjangnya segini ya, ini segini sampai segini. Ini untuk akan-akan yang pakai casing di bawah. Untuk casingnya yang kecil mungkin masih cukup, nanti untuk akan-akan yang casingnya besar ini sepertinya harus pakai ekstensi lagi ya. Oke, ini kayak tancapkan dulu. Oke, bentar. Oke, untuk moleknya floppy. Untuk molek ini oke, untuk SATA-nya di sini. Oke. Oke juga kan sudah siap semua ya. Sekarang saya tes dulu nyalanya. Kita sambungkan ke listrik dulu.
Ini kabelnya mau, ntar saya ganti kabel dulu. Oke, jadi ini ya juragan, ini untuk voltasenya. Jelasnya saya matikan dulu flashnya. Oke, ini untuk posisi idle atau enggak ada beban ya, ini sekitar segini. Untuk 12 voltnya masih bagus, 12,2, 5 volt. Oke, bagus ya. Nah sekarang ini untuk fan-nya ya, bentar saya harus coba ya. Oke, aman. Ini untuk fan-nya, suaranya seperti semacam ini, bisa kalian dengarkan sendiri ya. Ini fan-nya silent, tidak berisik. Oke, ini untuk fan-nya, untuk keluaran kipasnya juga cukup dingin ya, aman. Oke, kita matikan saja. Jadi untuk suaranya semacam ini, nggak begitu berisik karena fan-nya juga ukurannya 12 cm ya, jadi emang aman. Saya matikan dulu. Oke, sekarang kita lihat perkabelannya dulu ya juragan. Oke, untuk perkabelannya ini ada 24 pin untuk motherboard satu. Ini panjangnya segini ya, lumayan. Ini mungkin berapa ya ini? Ini mungkin setengah meter atau 50 cm. Ini ada SATA-nya di sini ada satu di sini. Ini 2 molek, 1 floppy ya. Jadi untuk SATA-nya ini satu, tuh. Ini satunya lagi. Ini juga SATA 1, 2. Ini floppy. Jadi untuk SATA-nya dia hanya ada 3 ya juragan, 1, 2, 3. Untuk moleknya juga ada 3, moleknya 3, floppy 3. Moleknya 3, SATA-nya 3, dan floppy-nya 1 ini. Terus ini ada 4 pin ya, 4 plus 4 pin atau 8 pin untuk prosesor. Oke, panjangnya mungkin sekitar setengah meter, sama seperti ini ya, sama panjangnya. Untuk mungkin lebih panjang sedikit, panjangnya lebih panjang sedikit, beda segini. Mungkin ini sekitar 55 cm yang ini mungkin. Jadi untuk agar nyampe casingnya tinggi, ini agar kan wajib pasang extender lagi ya. Terus ini ada 6 pin, 6 pinnya 1. Padahal menurut saya ini harusnya kalau dikasih 8 pin 1 atau 8 pin 2 itu harusnya masih cukup untuk kapasitas ini ya, karena ini kapasitasnya 550 watt, jadi harusnya ya cukup saja. Oke, jadi itu ya untuk overview PSU nya. Mungkin agak sedikit lama karena tadi saya juga ada cari kabel tadi karena agak lama. Oke, jadi itu. Oke, jadi itu saja juragan. Terima kasih. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.